Perkenalkan, nama saya Yanike Kaihatung dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi pembahasan di saat ini yaitu kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Untuk mengetahui bagaimana proses kerja komputer, kita patut mengetahui komponen-komponen utama dalam komputer. Komponen utama komputer terbagi 3, yaitu 1. Perangkat masukan atau input device yang berfungsi agar pengguna bisa memberikan masukan atau input yang dikehendaki oleh komputer. Yang kedua yaitu unit pemproses, berfungsi untuk memproses apapun yang diberikan oleh perangkat input yang hasil pemprosesannya dikeluarkan oleh perangkat output. Dan yang ketiga yaitu perangkat keluaran atau output device. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil dari proses unit pemprosesan. Selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana sistem kerja komputer. Sistem kerja komputer pun terbagi atas 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat komputer yang berwujud nyata dan berfungsi sebagai penghubung antar manusia dan komputer. Berdasarkan fungsinya, hardware terbagi 3, yaitu 1. Input device atau perangkat masukan, 2. Unit pemproses, dan yang ketiga yaitu output device atau perangkat keluaran. Contoh dari input device yaitu mouse dan keyboard. Contoh dari unit pemproses yaitu RAM dan motherboard. Dan contoh dari output device yaitu printer dan speaker. Sistem kerja komputer yang kedua yaitu software. Software bertugas untuk mengelola data yang telah dimasukkan ke dalam hardware. Berdasarkan fungsinya, software terbagi 3, yaitu software sistem yang merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengatur komponen-komponen secara menyeluruh, contohnya seperti Windows XP, Windows 7. Yang kedua adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah program pelengkap sebagai sarana pengelola data berupa aplikasi, contohnya seperti Microsoft Office, game, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir yaitu software tambahan. Software tambahan sendiri mencakup deretan program yang mampu menjalankan tugas-tugas khusus atau tugas-tugas tambahan seperti recovery dan backup. Sistem kerja komputer yang terakhir yaitu brainware. Berbeda dari hardware dan software, brainware merupakan faktor yang berasal dari komputer. Istilah brainware merujuk pada penggunaan komputer, contohnya programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Berbicara tentang komputer, tentu saja kita memerlukan jaringan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Ada 2 macam jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Namun pembahasan kita di saat ini terfokus pada jaringan nirkabel. Secara fungsi, jaringan nirkabel tidak jauh dengan jaringan kabel biasa. Namun jaringan nirkabel memiliki keuntungan tersendiri sebagai pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel. Di antaranya, jaringan nirkabel lebih praktis, bisa diakses di mana saja, mendukung banyak perangkat, jaringan nirkabel mudah diperluas, produktivitasnya meningkat, dan keamanannya terjamin.
Adanya perkembangan jaringan tentu saja berpengaruh bagi perkembangan lainnya. Contohnya, perkembangan alat komunikasi. Mari sama-sama kita lihat perkembangan alat komunikasi dari alat komunikasi tradisional ke alat komunikasi modern. Untuk mengetahui lantas, apa saja perkembangan alat komunikasi tradisional ke alat komunikasi modern? Pada alat komunikasi tradisional, harganya murah, komunikasi modern harganya mahal. Penyampaian informasi sangat lambat pada alat komunikasi tradisional. Namun alat komunikasi modern penyampaian informasinya sangat cepat. Jangkauan alat komunikasi tradisional terbatas, namun jangkauan alat komunikasi modern sangatlah luas. Dan alat komunikasi tradisional kurang fleksibel, sedangkan alat komunikasi modern sangat fleksibel dan praktis.